Assalamualaikum Pak Ustadz. Eh, Bagaimana caranya menghadapi sikap suami yang suka marah-marah? Ya singkat aja ya, Alhamdulillah. Siapa lagi? Saya Ditampung jawab dulu. dulu boleh Bunda ya? Pertanyaan Kasih dulu, pertama, iya. bagaimana Ustadz cara menghadapi suami yang gampang marah-marah? Jangan dihadapin Bunda. Beneran, makan hati nanti kalau berhadapan sama suami yang marah-marah. Beliau nanya suaranya geter Bunda. Kedengaran nggak tadi? Iya kan? Berat bener beban beliau, Masya Allah. Semoga suaminya dilembutin hatinya Bunda. Jadi gini, jangan berhadapan secara langsung Bunda. Karena gini, maksudnya jangan berhadapan secara langsung. Kalau misalkan suami kita marah di depan kita, diem, tahan diri. Maksud saya itu. Jangan ngomong pakai tapi. Apapun. Itu yang susah kan? Ya itu yang gak bisa. Makanya saya bilang jangan berhadapan secara langsung. Maksudnya gini. Suami ketika lagi ya kan, ngeluapin emosinya padahal dia yang salah sendiri gitu kan. Jangan pakai kalimat apapun, satu pun keluar dari lisan kita. Tahan diri. Kalau perlu gigit lidahnya biar nggak keluar kalimat apapun Bunda. Tujuannya untuk apa? Bukankah saat itu kita sedang dizolimi sama suami kita? Pakai cara cerdas Bunda. Suami yang salah emang rata-rata dia yang marah dulu dia. Iya daripada dia disalah. Jadi psikologinya bermasalah. Daripada saya disalahin sama istri saya, mendingan saya marah dulu sama dia. Akhirnya nyalah-nyalahin. Nah ini kaitannya juga ada kaitan sama pertanyaan nomor 2. Biasanya laki-laki salah dan marah kalau tidak karena pikirannya banyak, beban yang dipikul di bahunya bertumpuk, atau yang ketiga, ada kunti berhijab. Iya. Nih, kalau pikirannya lebih banyak apa? Maaf, mungkin terlilit pinjol, ya. Bebannya yang di bahunya berat itu contohnya kayak dari pekerjaan, ya. Nah, yang bahaya itu yang juga ketiga juga bahaya, Bunda. Ada wanita idaman lainnya yang di pikirannya dia. Sehingga apa? Sehingga dia sama pasangan halalnya tidak seharmonis biasanya. Itu yang jadi PR-nya. Nah, saran saya kalau suaminya modelan begini jangan dihadapin secara langsung. Maksudnya jangan satupun kalimat apapun, kata apapun keluar dari lisan kita. Tahan. Biarin dia mengeluarkan emosi panas di dalam dada dia. Saya tahu nggak mudah Bunda. Saya tahu itu nggak mudah. Sama halnya kayak Bunda lagi ngambek, diminta apa? Didengerin doang kan? Nggak dikomentarin kan ceritanya kan? Perlakukan suami Anda seperti itu. Karena apa? Ketika seorang ratu memperlakukan rajanya dengan cara yang baik, maka raja itu akan bisa memuliakan ratunya nanti. Saya bilang begitu karena bukan penyeru, saya mantan pelaku Bunda. Di awal-awal pernikahan saya sama istri pernah cerita di sini kan, hampir setiap hari dia nangis. Saya keras orangnya. Karena apa? Saya darah Padang. Istri saya orang Sunda. Tahu sendiri halusnya sehalus-halusnya Bunda. Saya orangnya saklek, kalau muncul orang nama tegegnya. Nah, kaku Bunda. Tapi pada akhirnya saya bisa berubah jadi seperti ini kan kembali ke fitrah asal manusia. Apa? Fitrah asal manusia itu baik. Fitrah asal manusia itu baik. Nah bukankah Allah yang mampu membolak-balikan hati seseorang, maka minta sama Allah dengan kesabaran. Saat itu posisi Bunda lagi dizolimi, tahan diri. Makanya tadi kan, ketika menerima masalah itu datangnya dari Allah, maka yang keluar dari lisannya tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali kebaikan. Apa kebaikannya? Doa-doa kebaikan buat suaminya. Dan itu yang dilakuin sama istri saya. Itu yang dilakuin sama istri saya Bunda. Ketika saya ambil jalan dakwah nih ya, saya cerita sedikit lagi. Keluarga saya memusuhi saya, menjauhi saya dan gak percaya dengan jalan yang saya ambil ini. Satu-satunya orang, saya bisa katakan, demi Allah satu-satunya orang yang percaya dengan jalan yang saya pilih, istri saya. Apa yang disampaikan sama istri saya? Ayah, sayang, soleh, ketika gak ada orang yang percaya, Bunda sangat percaya apa yang ayah pilih. Karena Bunda yakin suatu saat nanti ayah akan menjadi orang yang sangat dihormati dan besar. Itu doanya. Itu doanya Bunda. Nah sekarang banyak
dari kita yang ketika dikasih kesempatan berdoa sama Allah nggak dimanfaatin buat berdoa. Manfaat ini buat apa? Berkeluh kesah. Makanya pertolongan Allahnya makin jauh dan lama, ya kan? Padahal bisa jadi dapat masalah itu baru beberapa hari, tapi kayaknya lama banget. Beda halnya kalau kita mendekat diri sama Allah, Bunda. Walaupun sudah terjadi berbulan-bulan dan bertahun, karena dekat dengan Allah, menikmati kedekatannya dengan Allah, waktunya baru sebentar. Kerasanya. Nah, jadi jangan dihadapi secara langsung, pakai jalur langit. Kata Allah kan, Allah inna nasrullahi qarib. Kata Allah janjinya, bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Sedekat apa? Sedekat matahari yang akan muncul di waktu fajar saat malam semakin gelap. Saat ujian yang makin berat, yakin itu dan tidak lama lagi akan Allah hadirkan solusi dan kebaikannya. Pertanyaannya, masih bisa nggak kita sabar nunggu jawaban dari semua doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah? Itu yang jadi introspeksi diri kita. Itu yang jadi introspeksinya, Bunda. Banyakan dari kita nggak sabar, betul kan? Kenapa ada kisah-kisah kayak kisah Nabi Ayub yang pernah saya sampaikan di sini? Menggenapkan ujiannya sampai 20 tahun karena bahagianya 20 tahun, betul kan? Tujuannya untuk apa? Untuk Bunda berpikirnya pakai iman, bukan pakai perasaan. Bahwa ternyata suami saya memang marah-marah, tapi rizki yang dikasih halalan toiban. Suami saya marah-marah berarti Allah punya maksud kepada saya biar saya belajar menjadi dalam tanda kutip ibu buat bayi besar yang namanya suami itu. Benar kan? Yang marah-marah itu kan anak kecil sebetulnya, Bunda. Bukan seorang dewasa. Kenapa? Orang dewasa kalau marah akalnya nggak dipakai, yang dimunculkan adalah emosinya. Coba lihat, orang yang marah-marah itu akal sehatnya nggak kepake. Padahal laki-laki itu dominannya pakai akal. Berarti kan anak kecil dia kan? Anak kecil itu akalnya belum matang, wajar kalau dia tantrum, wajar kalau dia marah-marah, ngambek, guling-guling dan lain sebagainya. Makanya kadang saya sampaikan, Bunda, mohon maaf, suaminya Bunda itu kadang kelakuannya nggak setua umurnya. Itu contohnya marah-marah kan? Gitu. Jadi ketika sadar itu tahan diri. Oh, suami saya lagi kayak anak kecil nih gitu kan. Seorang ibu sabar kan? Sabar kan seorang ibu? Sabar nahan dirinya, dia telatennya luar biasa. Bunda, laki-laki itu mau sebrengsek apapun ketika didoain sama suaminya, saya katakan demi Allah, gak ada yang mustahil. Sama istrinya, gak ada yang mustahil, dia gak akan berubah, Bunda. Demi Allah, Bunda. Asal istrinya mau sabar. Nah, istri bisa sabar karena dia tenang. Bunda, coba deh lihat. Bayangin waktu anaknya masih kecil. Anak lagi tantrum, bundanya sabar, bundanya tenang, lagi di dalam mall. Dia tantrum, ngambek dan lain sebagainya, ya kan? Dan Bunda sabar, ngeong dia, digendong, dipuk-puk sama kita. Lihat, nggak lama habis itu anak ini akan kembali ceria. Beda halnya di dalam mall, anaknya tantrum, dibentak sama kita, dicaci maki, dicubit dan lain sebagainya. Saya katakan demi Allah, nggak akan ada perubahan dalam diri dia. Yang ada itu jadi luka batin sampai dia dewasa. Hadapi suami Anda dengan cara seorang ibu kepada anaknya. Itu gaya istri saya sama saya, Bunda. Iya betulan. Saya ngelihat istri saya memperlakukan saya itu, dia tuh seperti ibu saya, mama saya. Sabarnya Masya Allah, Bunda. Makanya kalau saya puji istri saya, yang orang lain kalaupun menjadi pendamping saya belum tentu sesabar istri saya. Betul. Betul banget. Karena apa? Punten, Bunda, orang ngelihat saya itu sekarang. Betul kan? Di depan. Yang ngomongin tentang dalil, Quran dan hadis, ya, tapi tidak pernah tahu proses yang dilalui sama kita. Makanya Masya Allah, Bunda, para istri ini di depan, saya tahu pertanyaan beliau bukan dialami sama beliau. Beliau mewakili para istri yang sering kena omel sama suami, ya. Nah ini caranya, Bunda. Hadapi, perlakukan suami Anda selayaknya seorang ibu memperlakukan anak kecil saat anaknya tantrum. Kebayang? Kebayang? Nah itu pakai iman, bukan pakai perasaan. Kebayang kan, Bunda? Gampang apa susah? Gampang apa susah? Karena ada pahala besar di situ. Pahalanya surga.
Kalau nggak berubah suaminya, gitu. Tapi kalau ternyata dengan izin Allah suaminya berubah, maka bunda akan diratukan oleh raja yang selama ini dirawat dan dimuliakan oleh bunda sebagai ratunya. Allahu a'lam bishawab.